Tiap hari kita dengar soal AI kan? Tapi jujur deh, yang bikin kita deg-degan itu bukan teknologinya. Tapi pertanyaan simpel ini, apakah posisi kita bakal digantikan? Nah sekarang, kita bakal bedah tuntas keterampilan apa aja yang bisa jadi semacam asuransi karir kita di era AI. Coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Sejujur-jujurnya, yakin pekerjaanmu 100% aman dari AI? Kalau ada sedikit aja keraguan di benakmu, berarti pembahasan ini wajib kamu simak sampai habis. Banyak banget dari kita yang masih mikir, AI itu ancaman masa depan, masih jauh. Padahal kenyataannya nggak gitu. AI itu udah ada di sini, sekarang juga, dan lagi diam-diam mengubah cara kita bekerja. Dulu kita mungkin mikir AI itu cuma buat kerjaan repetitif yang bikin ngantuk, kayak entry data atau kerjaan di pabrik. Tapi sekarang, coba lihat deh, AI udah bisa nulis artikel, bikin desain grafis, bahkan menganalisis data yang super rumit. Batasannya itu terus-terusan bergeser, dan inilah yang harus kita sadari. Dan disinilah letak ancaman yang sering banget kita anggap remeh. Kita sering berlindung di balik kata-kata sakti kayak, pekerjaan saya kan kreatif, atau butuh pemikiran manusia. Tapi pertanyaannya, benteng itu beneran sekuat yang kita bayangin nggak? Yuk, kita lihat faktanya. Oke, slide ini mungkin bakal jadi tamparan keras buat kita semua. Di sebelah kiri, ini adalah jenis pekerjaan yang beberapa tahun lalu kita anggap sebagai zona aman manusia. Sebelah kanan, itu yang bisa dilakukan AI hari ini. Perhatiin deh, AI bukan lagi cuma ngebantu, tapi bisa menghasilkan dari nol. Artikel blog, gambar yang kelihatan nyata banget, sampai nulis dan benerin kode program. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah, ini realita. Oke, cukup bikin paranoanya. Ada kabar baiknya kok. Ada beberapa area di mana kita, sebagai manusia, punya keunggulan yang mutlak. Inilah 5 skill anti-robot yang harus kita asah mati-matian. Mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dengan tamparan halus yang pertama. Kita sering bangga karena ngerasa banyak tahu. Tapi, ayo kita realistis. Di era di mana AI bisa ngebaca seluruh isi internet dalam hitungan detik, nilai kita itu bukan lagi ada di apa yang kita tahu, tapi gimana cara kita mengolahnya. Nah, ini dia bedanya. Berpikir kritis itu bukan cuma tahu fakta, tapi selalu kepo nanya kenapa begini dan gimana kalau begitu. Ini soal kemampuan ngeliat benang merah antara hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. AI bisa nemuin pola, tapi cuma manusia yang bisa bertanya, pola ini aneh, ada apa ya sebenarnya? Terus, gimana cara ngasahnya? Coba deh, 3 kebiasaan simple ini. 1. Jangan telan mentah-mentah semua informasi, selalu cek sumbernya. 2. Dalam diskusi, coba deh jadi devil's advocate. Ambil posisi berlawanan buat muji sebuah ide. 3. Ini yang paling ampuh, pakai teknik 5 whys. Tanya kenapa, terus sampai 5 kali. Biasanya jawaban kelima itu akar masalah yang sebenarnya. Lanjut ke tamparan kedua. Skill teknis kamu mungkin jago banget, tapi coba renungin ini. Bisa nggak kamu ngerasain suasana canggung di tengah-tengah Zoom call? Atau nangkep nada stres di balik chat temen yang bilang, aman kok? Disinilah arena di mana AI masih jauh ketinggalan. Inilah yang namanya kecerdasan emosional atau EQ. Semakin banyak kerjaan teknis yang diotomatisasi, semakin mahal harga kemampuan kita untuk berempati, kolaborasi, dan ngebangun koneksi. EQ itu bukan lagi soft skill, tapi udah jadi power skill di dunia kerja modern. Cara melatihnya? Mulai dari yang kecil. Coba deh active listening. Waktu orang lain ngomong, coba ulangi poin mereka dengan bahasamu sendiri. Ini nunjukin kamu beneran dengerin. Terus, beraniin diri minta masukan soal cara kamu komunikasi. Dan yang paling seru, coba jadi detektif emosi. Tebak perasaan orang di balik kata-kata mereka. Realita ketiga ini tentang batasan AI yang paling mendasar. AI itu ibarat pustakawan super cerdas. Dia bisa nemuin jawaban dari semua pertanyaan yang udah pernah ada jawabannya. Tapi, gimana kalau masalahnya benar-benar baru, yang buku panduannya aja belum ada? Nah, disitulah panggung kita. Kemampuan ini adalah soal gimana kita menghadapi masalah yang definisinya aja masih abu-abu, di situasi dunia nyata yang ribet dan nggak bisa diprediksi. Ini tuh seni menari di tengah ketidakpastian, di mana kita harus bikin peta sambil berjalan. Kerangkanya simpel kok. Pertama, kalau ada masalah segede gajah, potong jadi bagian-bagian kecil seukuran kucing. Kedua, jangan cuma ngobatin gejalanya, cari akar penyakitnya. Dan ketiga, sebelum habis-habisan,
tes dulu solusimu dalam skala kecil. Gagal kecil itu lebih baik daripada gagal total. Nah, poin selanjutnya, ini favorit saya. Kita suka kagum, wow, AI bisa bikin 1000 ide dalam semenit. Tapi, pertanyaan yang lebih penting adalah, dari 1000 ide itu, mana yang beneran klik di hati manusia? Mana yang punya nyawa? Kreativitas sejati itu bukan cuma soal melukis atau main musik. Ini adalah kemampuan jadi mak comblang ide. Menjodohkan konsep-konsep yang tadinya nggak saling kenal untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berguna. AI menggabungkan data. Kita manusia menggabungkan pengalaman, emosi, dan intuisi. Mau lebih kreatif? Coba iseng-iseng lakuin ini. Baca atau tonton sesuatu yang sama sekali di luar bidangmu. Terus, coba paksain gabungin 2 ide yang nggak nyambung. Lihat apa yang terjadi. Atau, coba jelasin topik rumit ke anak kecil. Latihan ini maksa otak kita keluar dari jalur biasanya. Dan kita sampai di tamparan terakhir, yang mungkin paling nyelekit. Punya ide brilian itu hebat. Tapi ide itu nggak ada gunanya sama sekali kalau cuma berhenti di kepala kita. Kalau kita nggak bisa bikin orang lain ngerti, apalagi sampai peduli. Komunikasi itu bukan cuma soal ngomong. Ini adalah seni menerjemahkan isi pikiran kita yang rumit menjadi pesan yang simpel, meyakinkan dan bisa bikin orang lain tergerak. Ini adalah jembatan antara idemu dan tindakan nyata. Biar komunikasi lebih nancep, coba 3 trik ini. 1. Sebelum ngomong, pikirin dulu apa sih yang penting buat orang yang dengerin. 2. Coba balik urutannya, sampaikan kesimpulanmu di awal. Dan 3. Jangan cuma kasih data, bungkus dengan cerita. Manusia itu terhubung lewat cerita, bukan lewat angka. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, mari kita tarik kesimpulan. Di mana sih sebenarnya nilai tambah kita sebagai manusia kalau dibandingin sama mesin? Tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Lihat deh, mesin itu jagonya di kecepatan, kalkulasi, dan pengulangan. Kekuatan kita ada di konteks dan nuansa, di kebijaksanaan dan penilaian, di empati dan koneksi. Dan yang paling penting, mesin itu patuh sama aturan. Kita bisa bertanya kenapa aturannya begini, dan bahkan berani melanggar aturan untuk menciptakan hal baru. Jadi, mulai sekarang, mari kita ubah pertanyaannya. Bukan lagi, apakah AI akan menggantikan saya, tapi keterampilan manusia unik apa yang lagi saya asah hari ini biar saya nggak tergantikan. Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.